telah berjanji kita jumpa di sini. Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah sambut kedatanganku. Udah segitu aja, mahal kali. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Isra artinya bicara tentang Mi'raj. Karena peristiwa Isra bersamaan dengan Mi'raj. Nah karena itu kedua kata ini Isra dan Mi'raj selalu digabung penggunaannya menjadi Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari sepertiga malam bersama malaikat Jibril menaiki Buraq yang kecepatannya sama dengan kecepatan mata atau melesat terbang secepat kilat. Ini bicara tentang Isra. Artinya apa? Setelah kita memperingati Isra Mi'raj, maka musola al-awrar jamaah sholatnya itu semakin penuh insya. Jamaah sholat 5 waktunya semakin banyak. Jamaah yang talimnya oleh Ustadz Junaidi, Ustadz Dawiri Dahlan, juga Ustadz Lufi yang kagak ngaji jadi ngaji insya. Ini konteks kita memperingati Isra Mi'raj. Nah kemudian sebelum Nabi diisrakan, ketika itu Nabi sedang tidur di dalam Masjidil Haram. Datang malaikat Jibril lalu membawa Nabi ke tepi sumur air Zam-Zam. Setelah sampai dibelah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi dari penyakit kotoran saya tanya, kita punya nggak penyakit hati? Banyak. Tahu? Pernah? Coba kita recheck and recheck nih. Penyakit hati ada nggak yang namanya riya? Apa tuh riya? Memberikan sesuatu bukan karena Allah tapi faktor contoh hari Jumat kotak lewat. Jumat kotak. Ini kantong yang kanan ada 5.000. Yang kanan. Kemudian yang kiri ada 1.000. Karena ada orang, itu kira-kira yang masuk yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Padahal kencing aja 2.000 ya. Contoh lain deh. Ketika salat Idul Adha, Idul Fitri, itu orang yang sedekah banyak gak? Banyak. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000. Kira-kira tuh yang 50.000, 100.000 duitnya kelihatan gak? Kelihatan gak di tangan tuh? Kelihatan. Kalau yang 5.000 ngumpul. Tapi bukan orang sini, bukan. Nah yang pertama riya. Ada lagi namanya ghibah, suka membicarakan aib orang lain. Orang lain dibicarain aibnya, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di sebar lautan kelihatan. Pinter montan orang, tapi tidak pinter montan dirinya sendiri. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada lagi namanya apa? Namimah, suka mengadu domba. Suka jadi kompor, suka jadi kipas.
demen kalau orang pada berantem, demen kalau orang rumah tangganya hancur berantakan. Ini ada lagi yang namanya tajasus, suka mengkorek-korek kesalahan orang lain. Ada lagi yang namanya takabur, orang boleh sombong nggak? Nggak boleh. Wih, lihat ini. Orang senyum butuh nggak orang lain? Butuh. Coba senyum sendiri. Wih, jelas. Kemudian coba lihat, yang namanya orang itu ngomong perlu nggak orang lain? Perlu. Coba saya ceramah 1 jam di sini, di depan nggak ada orang. Kira-kira Ustadz ngapain itu ya? Ada lagi penyakit yang namanya ujub, suka membanggakan dirinya sendiri. Oh, kalau PRT-nya bukan saya, kalau DKM-nya bukan saya, kalau Karang Tarunanya ketuanya bukan saya. Ini namanya ujub, membanggakan dirinya sendiri. Nggak boleh tuh. Nah, penyakit hati ini bisa nggak dihilangkan? Bisa nggak dihancurkan? Tidak bisa dihilangkan, tapi harus kita kendali. Karena salah satu hikmah kita nanti melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah dengan mengendalikan hawa nafsu, sifat-sifat syaitan. Nah, sebelum saya sampaikan lanjut Isra Mi'raj sambil menunggu yakni Habib Lutfi Ahmad, karena saya tanya panitia tinggal saya dengan beliau, jadi saya agak perlambat tentang hikmah Isra Mi'raj. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, lalu terusir Nabi Adam dari surga gara-gara makan buah huldi bersama istrinya, yakni Siti Hawa. Sekian lama berpisah, lalu berkumpul kembali Nabi Adam dan Siti Hawa. Singkat cerita, iblis itu datang, Bapak Adam pergi. Bapak Adam pergi, iblis tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya iblis. Karena kenal, silakan masuk iblis. Kata siapa? Kata Siti Hawa. Tanpa banyak komentar, tanpa banyak bicara, ini yang namanya Siti Hawa mempersilahkan iblis. Lalu ujung-ujungnya iblis titip anaknya Khannas. Wahai Ibu Hawa, saya titip Khannas. Kemudian iblis pergi, Bapak Adam pulang. Tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu, wahai istriku Hawa, ini siapa? Ini Khannas. Khannas siapa? Anak iblis. Mendengar Khannas anak iblis, Bapak Adam marah. Setelah marah, lalu membunuh Khannas. Setelah dibunuh, itu Khannas dipotong kecil, digantung di pohon-pohon. Kemudian Bapak Adam pergi, iblis datang. Tanya kepada Ibu Hawa, wahai Ibu Hawa, mana anakku Khannas? Dijelaskan oleh Ibu Hawa, wahai iblis, anakmu telah dibunuh oleh Bapak Adam. Setelah dibunuh oleh Nabi Adam, lalu dipotong kecil-kecil, digantung di pohon-pohon. Ini iblis nggak marah, lalu menyeru Khannas, itu Khannas hidup, kumpul kembali. Lalu Khannas datang menyeru menemui bapaknya, yakni iblis. Nah, kemudian Bapak iblis menitipkan kembali Khannas yang kedua kali kepada Ibu Hawa. Yang kedua kali Ibu Hawa komentar, tapi karena perempuan perasaannya 9, akalnya 1, ini perempuannya jadi mau lagi.
Nah singkat cerita, iblis pergi, Bapak Adam pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk Bapak Adam. Setelah masuk Nabi Adam, lalu lihat ada khanas di dalam rumah. Kemudian itu Nabi Adam marah-marah lagi. Setelah marah-marah lagi, khanas dibunuh yang kedua kali. Setelah dibunuh, itu khanas dibakar. Setelah dibakar, abunya dibuang ke dalam lautan. Sebagian lagi terbang tertiup oleh angin. Nah singkat cerita, Bapak Adam pergi, iblis datang. Tanya kepada Ibu Hawa, wahai Ibu Hawa, mana anak saya khanas? Wahai iblis, anakmu telah dibunuh kembali oleh Nabi Adam. Setelah dibunuh, lalu dibakar. Setelah dibakar, abunya dibuang ke dalam lautan. Sebagian lagi terbang tertiup oleh angin. Iblis gak marah, lalu menyeru khanas sebanyak 3 kali. Khanas, khanas, khanas. Itu abu yang terbang tertiup angin, yang dibuang ke dalam lautan, kemudian bersatu hidup kembali khanas yang kedua kali. Kemudian iblis menitikan kembali khanas yang ketiga kali. Ibu Hawa berkomentar, jangan wahai iblis, seandainya kau titikan kembali khanas yang ketiga kali, pasti Nabi Adam akan membunuhnya kembali. Karena perempuan perasaan 9, akalnya 1, akhirnya korban perasaan. Mau dititipkan kembali khanas yang ketiga kali. Setelah mau, iblis pergi, Bapak Adam pulang. Setelah sampai pulang ke rumah, melihat khanas ada di dalam rumah, Siti Hawa istrinya mau dititip kembali ketiga kalinya oleh iblis. Lalu Nabi Adam berkata, wahai Siti Hawa, wahai istriku, apa yang terjadi ini semua? Kenapa engkau lebih menuruti perintah iblis daripada aku suamimu? Apa hikmah di balik ini semua? Allah yang tahu. Lalu Bapak Adam membunuh khanas yang ketiga kali. Setelah dibunuh yang ketiga kali, khanas dimasak. Setelah dimasak, matang. Setelah matang, lalu dimakan sampai habis oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah kemudian Bapak Adam pergi, iblis datang. Tanya, wahai Ibu Hawa, mana anak saya yang namanya khanas? Wahai iblis, anakmu dibunuh kembali oleh Nabi Adam yang ketiga kali. Setelah dibunuh, lalu dimasak. Setelah dimasak, matang. Setelah matang, lalu dimakan habis olehku dan Nabi Adam. Mendengar itu, iblis ketawa kegirangan. Apa kata iblis? Wahai Ibu Hawa, inilah maksud dan tujuanku menitipkan khanas kepadamu. Kini di dalam setiap dada manusia ada yang namanya khanas. Siapa khanas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dialah setan keraguan yang selalu berbisik-bisik dalam setiap dada manusia. Paham? Paham? Jelas? Jangan heran, kita salat setan ikut gak? Kita salat setan ikut gak? Ikut. Buktinya apa? Salatnya, lihat salat tarawih, salat tarawih itu imamnya bacanya lambat. Kata makmum, aminnya bagaimana? Amin. Padahal salat itu yang baiknya memang demikian. Jangan cepat-cepat, jangan terburu-terburu. Kalau orang salat yang terburu-terburu, cepat-cepat, itu namanya salatnya belum menjadi kewajiban, cuma gugur kewajiban. Paham? Kata Nabi
wali ridallah fi ridal wali lain wa suqtullah fi suqtil wali. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu dia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak?